Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman PPK dan PPS yang saya hormati bersama jajaran sekretariat, pada kesempatan kali ini saya sengaja membuat video untuk kepentingan pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik Prima hasil putusan Bawaslu, yang mana saya akan mengurai bagaimana tata cara teman-teman melakukan verifikasi faktual keanggotaan di lapangan. Yang pertama, ketentuan verifikasi faktual ini dilaksanakan dengan memedomani Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022, kemudian Keputusan KPU nomor 260 tahun 2022, yang ketiga Surat KPU RI nomor 782 tahun 2022, yang keempat Surat KPU RI nomor 1172 tahun 2022, dan Surat KPU RI 304 tahun 2023. Pada proses verifikasi faktual, tata cara pelaksanaan verifikasi faktual yaitu pertama, petugas mendatangi tempat tinggal anggota partai politik yang akan diverifikasi. Nah, ini sedikit berbeda dengan DPD. Kalau DPD kemarin diatur di tempat lain boleh, tetapi kalau untuk verifikasi faktual keanggotaan di sini hanya diatur di tempat tinggal anggota partai politik. Yang kedua, bertemu langsung dengan yang bersangkutan. Yang ketiga, membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaannya. Nah, pada saat teman-teman melakukan verifikasi bertemu langsung, maka yang kita lakukan verifikasi adalah yang pertama, mengecek KTA, kartu tanda anggota, dan KTP elektronik atau kartu keluarga milik anggota partai politik tersebut. Yang kedua, menanyakan kebenaran status keanggotaannya. Pembuktian kebenaran identitas ini untuk mencocokkan lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagaimana dalam lampiran 22 Peraturan KPU. Yang pertama tentang KTA, kartu tanda anggota, yaitu nama, nomor KTA-nya ini dipastikan sama, kemudian nama partai politik. Jadi nama yang dimaksud tadi adalah nama anggota partai politik. Yang kedua, KTP elektronik atau kartu keluarga. Yang pertama, kita mencocokkan nama yang tertera di KTP dengan lembar kerja. Yang kedua, NIK yang tertera di KTP dengan lembar kerja. Kemudian foto di KTP dengan foto ini dimaksudkan kita meyakini bahwa foto yang ada di dalam KTP itu adalah foto orang yang menunjukkan KTPL tersebut. Foto yang ada di KTP sama dengan orang yang menyerahkan wajahnya sebagaimana nama yang tercantum dalam lembar kerja. Kemudian alamatnya dan jenis kelamin. Itu yang kita verifikasi. Kemudian bagaimana kalau kita tidak dapat bertemu langsung, tidak dapat ditemui secara langsung keanggotaan partai politik tersebut karena misalnya ada di luar daerah. Nah, ketentuannya diatur, petugas verifikasi faktual mengisi surat keterangan anggota partai politik tidak dapat ditemui sebagaimana pada lampiran surat KPU nomor 782 dan meminta keluarganya untuk menandatanganinya sebagai saksi kedatangan petugas. Jadi ada lembar yang kita isi dan ditandatangani oleh keluarga anggota partai politik tersebut menunjukkan bahwa kita sudah datang di rumahnya. Kemudian ini juga kita akan turunkan ke teman-teman. Selanjutnya, ketika tidak ada di tempat,
karena tidak bisa tadi ditemui, maka ketentuannya KPU Kabupaten atau verifikator berkoordinasi dengan petugas penghubung tingkat kabupaten untuk menghadirkan langsung anggota partai politik kantor tetap partai politik. Jadi ini teman-teman bisa berkoordinasi dengan LO, petugas penghubung, terhadap kalau kita sudah mengunjungi rumah anggota partai politik tersebut kemudian kita tidak dapat bertemu, maka kita berkoordinasi dengan petugas penghubung untuk dia hadirkan. Tetapi apabila ada kondisi ada pengurus partai politik yang pada saat kita melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan, kemudian punya inisiatif untuk mengumpulkan anggotanya, nah ini bisa langsung diakomodir. Kita bisa langsung lakukan juga verifikasi di tempat yang ditunjukkan oleh pengurus partai politik, di mana pengurus ini mengumpulkan anggota partai politiknya untuk kita lakukan verifikasi faktual. Dalam hal apabila anggota partai politik ini dipastikan tidak bisa hadir di tempat wilayah kerja kita, berada di luar misalnya, ini kita juga bisa menggunakan sarana video call. Ketentuan penggunaan sarana video call, verifikasi faktual dapat dilakukan terhadap anggota partai politik yang tidak dapat ditemui dan tidak dapat hadir, itu tadi. Kemudian petugas verifikasi atau KPU Kabupaten dan pengurus partai politik menyepakati sarana teknologi informasi yang digunakan untuk video call. Jadi teman-teman kalau ada permintaan pengurus partai untuk dilakukan verifikasi faktual melalui video call, teman-teman cukup menggunakan WhatsApp, video call melalui panggilan WhatsApp, karena ini sudah umum dilakukan. Kemudian dilakukan dengan ketentuan dapat saling bertatap muka antara KPU Kabupaten atau verifikator, pengurus parpol dan anggota parpol yang diverifikasi. Jadi maksudnya begini, pada saat kita video call, teman-teman harus memastikan yang pertama ada pengurus parpol bersama-sama dengan Panwas, kemudian ada petugas verifikasi dari teman-teman, kemudian dilakukan panggilan video call. Video call ini kita bisa melihat secara langsung wajah yang bersangkutan. Kemudian anggota partai politik juga ini harus menunjukkan KTP melalui video call tadi. Harus kita bisa membaca secara utuh, bisa kita melihat fotonya, namanya, nicknya, ya harus terbaca secara utuh, jenis kelamin, alamat. Nah itu harus bisa dipastikan, kita bisa melihat secara utuh dokumen kepemilikan keanggotaan partai politik, termasuk KTA-nya, kartu tanda anggota partai politik. Kemudian apabila itu sudah berkesesuaian dan sudah itu yang dimaksud dalam lembar kerja kita, maka kita lanjut bertanya kepada status kebenaran keanggotaannya, apakah dia benar sebagai anggota atau tidak. Selanjutnya apabila dalam kondisi tertentu pada saat kita mengunjungi rumah tempat tinggal anggota partai politik, kemudian kita tidak dapat bertemu, kemudian petugas penghubung atau pengurus partai politik ini juga tidak dapat menghadirkan anggotanya, selanjutnya juga tidak bisa dilakukan video call karena mungkin di tempat keanggotaan partai politik tersebut tidak ada sinyal misalnya, maka ini bisa dilakukan penyerahan rekaman video. Jadi pengurus partai pada saat itu juga boleh menyerahkan rekaman video, misalnya ketika kita ke rumah seseorang kemudian tidak ketemu, tapi ada pengurus partai politik atau petugas penghubung
yang pada saat itu juga menyerahkan rekaman video, kita juga bisa menerima rekaman video itu untuk kita lakukan verifikasi. Nah, yang harus kita pastikan dalam video adalah di dalam video itu wajah keanggotaan partai politik bisa terlihat jelas, kemudian menunjukkan KTA dan KTP di dalam rekaman video, dan kita bisa membaca secara utuh dokumen KTA dan KTP-nya, kemudian pernyataan kebenaran kebenaran keanggotaannya, apakah benar sebagai keanggotaan, itu yang muatan dalam video. Kemudian jadi pelaksanaan verifikasi faktual ini dari keempat metode tadi, menemui di tempat tinggalnya, kemudian dikumpulkan oleh LO, kemudian video call dan rekaman video ini bisa dilaksanakan secara simultan. Artinya boleh dari salah satu dari empat metode ini bisa langsung dilaksanakan. Apakah dia kalau tidak bisa ketemu, apakah dia langsung mengumpulkan anggotanya, atau langsung meminta video call, atau langsung menyerahkan rekaman video pada saat itu, boleh dengan empat metode ini, karena waktu kita ini sangat sempit. Saya pikir itu teman-teman sekalian, dalam proses verifikasi faktual, tahapan verifikasi faktual kita hanya sebenarnya terhitung dari tanggal 1 April sampai tanggal 4, karena kita baru mendapat lembar kerja. Maka kita lakukan verifikasi faktual keanggotaan ini mulai tanggal 2 sampai tanggal 4. Kita berharap kita tidak menunggu sampai tanggal 4 untuk kita lakukan verifikasi faktual, tapi kita mulai di tanggal 2, dan kita berharap tanggal 2 itu sudah selesai dan sudah rampung pelaksanaan verifikasi faktual di tingkat bawah di lapangan, sehingga hal-hal ataupun ketika masih ada keanggotaan partai politik yang tidak dapat dilakukan verifikasi faktual, ini masih ada waktu 2 hari, tanggal 3 dan 4, untuk dikoordinasikan dengan pengurus partai politik atau petugas penghubung. Saya pikir itu teman-teman sekalian, bagaimana proses verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang dilakukan di tingkat bawah. Selanjutnya teman-teman nanti akan dibekali surat tugas dalam melakukan verifikasi faktual. Jadi kita akan turunkan lembar kerja, kemudian lampiran surat KPU 782 ketika kita tidak dapat menemui keanggotaan partai politik. Selanjutnya kita juga turunkan surat tugas untuk teman-teman dalam melakukan verifikasi faktual keanggotaan di tingkat bawah. Selanjutnya kita berharap teman-teman melakukan koordinasi dengan pihak Panwas Cam dan pengawas tingkat desa, kelurahan pada pelaksanaan verifikasi faktual ini dilaksanakan. Saya pikir itu teman-teman sekalian, bagaimana kita melakukan verifikasi faktual di lapangan, dan tetap semangat. Saya yakin teman-teman bisa melaksanakan tugas dan amanah ini dengan baik dan bijaksana. Mohon maaf jika ada hal yang kurang dalam penyampaian ini, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.